Mari kita simak penjelasan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tentang pengakuan beliau terhadap kesohihan nasab Ba'alawi. Pengakuan beliau ini terdapat dalam kitab tulisan beliau sendiri dengan judul Al-Fiqrah An-Nahdiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah yang ditulis atau disusun oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pada halaman 116, beliau sedang menyebutkan nama-nama kelompok yang haram menerima zakat. Perlu diketahui Al-Fiqrah An-Nahdiyah ini menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran dari Jamiah Nahdlatul Ulama ya. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah halaman 166 mengenai kelompok yang haram menerima zakat, yaitu diantaranya adalah Bani Hashim. Nah, wa min Bani Hashim, ini kata beliau, kata Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, wa min Bani Hashim, termasuk Bani Hashim, sadatu Ba'alawi al-muntasibuna ila Sayyidi Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain as-Sibti bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga putra Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Kiai Haji Imaduddin Utsman, termasuk Bani Hashim itu adalah Sadah Ba'alawi al-muntasibuna ila Sayyidi Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, yang mereka itu dinisbatkan atau dinasabkan kepada Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, dan seterusnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya polemik nasab Alawi ini ya antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Kiai Imad Al-Bantani itu. Justru yang harus dipertanyakan itu ketika beliau yang mulia Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menyusun kitab ini, di mana beliau memasukkan Sadah Ba'alawi itu merupakan bagian daripada Bani Hashim, itu sumbernya dari mana? Nah, itu yang harus dipertanyakan itu. Kemudian ketika beliau menyusun kitab ini, apakah beliau kampanyekan besar-besaran secara terbuka sebagaimana halnya penolakan beliau terhadap nasab Ba'alawi, entah itu di media sosial atau di ceramah-ceramahnya mengenai pendapat beliau ini yang dulu. Apalagi pendapatnya ini atau tulisannya ini membawa-bawa nama Jamiah Nahdlatul Ulama, karena jelas sekali dari judul kitabnya pun Al-Fiqrah An-Nahdiyah. Bahkan beliau juga di sini menulis kelompok Sadah Ba'alawi itu berasal dari Hadramaut, kemudian menyebar sebagian di antara mereka itu ke tanah Jawa pada abad 14 Masehi. Mereka mendakwahkan Islam, diantaranya ada Syekh Said Malik Ibrahim yang dimakamkan di Gresik, ada Syekh Said Rahmatullah yang dimakamkan di Surabaya, ada Syekh Said Ja'far as-Sadiq yang dimakamkan di Kudus, ada Syekh Said Ainul Yakin yang dimakamkan di Gresik, ada Syekh Syarif Hidayatullah yang dimakamkan di Cirebon, dan seterusnya. Sahabat bisa lihat di kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah ini halaman 166. Jadi
Sebetulnya polemik ini bukan antara Rabithah Alawiyah dengan kelompoknya Kiai Haji Imad, bukan antara NU dengan para habaib, bukan antara ulama dengan habaib, bukan antara kiai dengan habaib, bukan. Tapi ini adalah pertentangan atau polemik antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Kiai Haji Imad Al-Bantani. Jadi saudara atau sahabat itu harus paham, ketika beliau menulis kitab ini, referensinya itu dari mana, dan apakah kitab ini untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak layak dipakai lagi. Artinya harus ditarik dari publik. Di mana saya yakin kitab ini sudah menyebar, di antaranya juga ke pondok-pondok pesantren dan dipelajari juga oleh santri-santri, wabil khusus dari kalangan Nahdiyin. Nah, ini sebetulnya ini dulu yang harus diluruskan. Ini yang harus diluruskan dulu. Posisi kitab ini sekarang bagaimana? Apakah ingin mengikuti Imam Asy-Syafi'i? Misalnya ada qaul qadim atau qaul jadid. Ada pendapat Imam Syafi'i yang dulu dan pendapat Imam Syafi'i yang baru. Ini masalahnya, kitab ini sudah menyebar dan sudah menjadi pegangan. Bahkan dinisbatkan ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Al-Fiqratu An-Nahdiyah. Apakah beliau ketika menulis ini atau ketika meralat kitab ini sudah berkomunikasi dengan ulama-ulama yang ada di kalangan Nahdiyin, bahwa kitab ini beliau revisi, beliau tarik pendapatnya, karena bagaimanapun juga beliau telah membawa-bawa nama An-Nahdiyah. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat itu tidak usah bingung, tidak usah pusing. Sebetulnya jawaban mengenai nasab Alawi itu sudah ada jawabannya, yaitu di kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani halaman 166. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa Sadah Ba'alawi termasuk bagian dari Bani Hashim, yang mana Sadah Ba'alawi ini nasabnya bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.